Warren Buffett, salah satu investor terbesar abad ini, pernah berkata, "Jangan simpan apa yang tersisa setelah berbelanja, tapi belanjakan apa yang tersisa setelah menabung." Pendekatan Buffett terhadap pengelolaan uang menggarisbawahi pentingnya menyisihkan sebagian penghasilan untuk investasi sebelum memenuhi keinginan konsumtif kita. Dan ini adalah fondasi pertama dari strategi uang kuat. Prioritaskan tabungan dan investasi Anda. Strategi ini bukan hanya tentang menyimpan uang dalam jumlah yang besar, tetapi juga tentang memilih instrumen investasi yang tepat. Dengan menganalisis berbagai buku investasi, kita menemukan bahwa diversifikasi portfolio tidak hanya mengurangi risiko, tetapi juga meningkatkan potensi return jangka panjang. Artinya, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Misalnya jika Anda berinvestasi di saham, pastikan untuk menyeimbangkan investasi Anda ke berbagai sektor dan geografis. Selain itu, memahami biaya investasi adalah kunci. It's the key. Dan banyak investor pemula terkejut mengetahui betapa biaya-biaya kecil kita bisa mengikis return investasi mereka secara signifikan. Contoh. Biaya transaksi, biaya pengelolaan dana, biaya pajak terhadap keuntungan kapital dapat mengurangi keuntungan investasi Anda. Strategi uang kuat mengharuskan Anda untuk menjadi investor yang cerdas dan sadar biaya, dan juga selalu mencari cara untuk meminimalkan biaya dan pajak. Kemudian, pentingnya kesabaran dan disiplin dalam investasi tidak bisa diabaikan. Dalam dunia yang serba cepat, seringkali kita tergoda untuk mencari keuntungan cepat. Namun, prinsip dasar dari banyak buku investasi menekankan pada nilai kesabaran dan visi jangka panjang. Ingat, investasi adalah maraton, bukan sprint. Kesuksesan finansial datang kepada mereka yang menabung dan berinvestasi secara konsisten dengan pandangan yang panjang ke depan. Mengadopsi strategi uang kuat ini tidak hanya meningkatkan kesehatan finansial Anda, tapi juga membawa Anda lebih dekat kepada kebebasan finansial. Di era digital ini, di mana informasi berlimpah, memilih untuk belajar dan menerapkan kebijaksanaan finansial adalah langkah paling cerdas yang bisa Anda lakukan. Yuk, kita bawa perjalanan keuangan Anda ke level berikutnya dengan menerapkan prinsip-prinsip ini. Sekarang, setelah memahami landasan dan pengelolaan uang yang efektif, bagaimana kita bisa meningkatkan strategi ini dengan memanfaatkan alat dan teknologi terkini? Di era digital ini, teknologi telah merevolusi cara kita berinvestasi. Tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka dengan penasihat keuangan atau pembelian saham lewat telepon. Kini kita punya alat dan aplikasi yang memudahkan setiap aspek investasi. Dari analisis pasar hingga pembelian saham secara otomatis, teknologi membuka jalan bagi siapa aja untuk menjadi investor yang cerdas. Salah satu inovasi paling signifikan adalah platform investasi online yang menawarkan akses langsung ke pasar saham, obligasi, dan juga instrumen keuangan lainnya dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan metode tradisional. Platform ini tidak hanya menawarkan kemudahan akses, tetapi juga alat analisis canggih yang membantu investor membuat sebuah keputusan berdasarkan data. Sebagai contoh, fitur seperti charting canggih, analisis teknikal, dan berita pasar real time memberi investor kemampuan untuk mengevaluasi potensi investasi dengan lebih mendalam. AI atau kecerdasan buatan dan machine learning juga memainkan peran kunci dalam mengoptimalisasikan strategi investasi. AI dapat menganalisis jumlah data yang besar dalam waktu singkat, mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin susah banget untuk dilihat oleh manusia. Dan hal ini memungkinkan prediksi pasar yang lebih akurat dan personalisasi strategi investasi sesuai dengan profil risiko masing-masing individu. Contohnya robot advisor yang menggunakan algoritma untuk mengelola portfolio investasi. Ia dapat secara otomatis menyesuaikan alokasi aset berdasarkan perubahan kondisi pasar atau tujuan keuangan investor. Selain itu, teknologi blockchain membawa transparansi dan keamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan kemampuan untuk merekam transaksi secara aman dan juga tidak dapat diubah, blockchain mengurangi risiko penipuan dan mempercepat proses settlement. Artinya apa? Investasi dan penarikan dana dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih aman, meningkatkan likuiditas dan aksesibilitas pasar bagi investor. Namun, dengan semua kemudahan dan kecanggihan teknologi ini, penting untuk tetap waspada. Risiko keamanan cyber dan volatilitas pasar yang diperburuk oleh perdagangan algoritmik adalah dua contoh tantangan yang harus dihadapi investor modern. Edukasi dan pemahaman tentang cara kerja teknologi investasi menjadi kunci untuk memanfaatkan keuntungan ini tanpa jatuh ke dalam perangkap yang potensial merugikan Anda. Memaksimalkan investasi di era digital berarti menggabungkan kebijaksanaan finansial tradisional dengan alat dan teknologi terbaru. Ini tentang menjadi cerdas dan adaptif, menggunakan setiap sumber daya yang tersedia untuk membangun masa depan keuangan yang kuat. Sebagai investor di zaman modern, kita berada di posisi yang unik untuk memanfaatkan perpaduan antara ilmu keuangan dan inovasi teknologi yang akhirnya membuka potensi kekayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Investasi tidak hanya tentang angka dan algoritma. Psikologi memainkan peran yang sangat penting. Memahami dan mengatasi hambatan psikologis dapat menjadi kunci sukses investasi Anda. Takutan, keserakahan, dan bias konfirmasi adalah beberapa contoh hambatan psikologis yang sering banget tuh mengganggu pengambilan keputusan investasi yang nasional. Charlie Munger, wakil ketua Berkshire Hathaway, dan juga mitra lama dari Warren Buffett, sering menekankan pentingnya mengerti misjudgment psychology dalam investasi. Menurut Munger, banyak keputusan investasi yang buruk berasal dari kesalahan dalam pemikiran. Misalnya, bias konfirmasi yang merupakan kecenderungan untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang membenarkan keyakinan awal kita, yang dapat menyebabkan investor mengabaikan informasi penting yang bertentangan dengan pandangan mereka. Munger menyarankan bahwa dengan secara aktif mencari informasi yang menentang pandangan kita dapat membuat keputusan investasi yang lebih seimbang dan berdasarkan informasi yang lebih baik. Selain itu, konsep fear of missing out atau FOMO sering mendorong investor untuk membuat keputusan yang tergesa-gesa berdasarkan pergerakan pasar jangka pendek atau rekomendasi dari sumber yang tidak dapat diandalkan. Fenomena ini diperburuk oleh media sosial dan berita 24 jam yang seringkali menyoroti cerita sukses investasi tanpa menyebutkan risiko atau kegagalan yang juga terjadi. Mengatasi FOMO membutuhkan disiplin untuk tetap berpegang pada strategi investasi yang telah ditentukan dan menghindari keputusan impulsif berdasarkan apa sih yang lagi tren pada saat itu. Ketakutan akan kerugian atau loss aversion juga merupakan hambatan psikologis penting. Studi menunjukkan bahwa rasa sakit akibat kehilangan uang seringkali lebih kuat daripada kegembiraan mendapatkan keuntungan. Ini dapat menyebabkan investor terlalu berhati-hati atau menjual aset terlalu cepat saat menghadapi penurunan pasar. Mengenali dan mengakui ketakutan ini adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Mengadopsi perspektif jangka panjang dan memahami bahwa fluktuasi pasar adalah bagian normal dari investasi dapat membantu menenangkan ketakutan ini. Mengembangkan pemikiran yang berorientasi pada proses, bukan hasil, adalah strategi lain untuk mengatasi hambatan psikologis. Dengan fokus pada proses pengambilan keputusan yang baik dan disiplin investasi daripada hasil jangka pendek, investor dapat mengurangi dampak emosi pada keputusan investasi mereka. Ini berarti menerapkan tujuan investasi yang jelas, melakukan diversifikasi portfolio, dan secara teratur meninjau dan menyesuaikan strategi investasi sesuai dengan perubahan kondisi pribadi dan juga kondisi pasar. Memahami dan mengatasi hambatan psikologis ini tidak hanya meningkatkan kinerja investasi Anda, tetapi juga membantu mengembangkan ketenangan, peaceful, dan juga kepuasan dalam perjalanan investasi Anda. Menginvestasikan waktu untuk memahami psikologi diri sendiri sama loh pentingnya dengan memahami pasar keuangan. Dengan demikian, menjadi investor yang sukses berarti lebih dari sekedar membuat keputusan berdasarkan numbers atau angka. Itu juga tentang mengelola emosi dan juga ekspektasi diri kita sendiri. Volatilitas pasar adalah ujian nyata bagi disiplin investasi setiap investor. Dalam menghadapi fluktuasi harga yang tajam dan tidak terduga, sangat mudah terjebak dalam siklus reaksi emosional yang dapat merugikan strategi investasi jangka panjang Anda. Membangun dan mempertahankan disiplin investasi itu nggak mudah, tetapi dengan pendekatan yang tepat, Anda dapat menavigasi volatilitas pasar sambil tetap berada pada jalur menuju tujuan keuangan Anda. Langkah pertama dalam membangun disiplin investasi adalah menetapkan rencana investasi yang solid. Rencana ini harus mencakup tujuan investasi Anda, toleransi risiko, horizon waktu, dan strategi alokasi aset. Memiliki rencana yang ditulis membantu menjaga fokus Anda pada tujuan jangka panjang dan mengurangi godaan untuk membuat keputusan impulsif berdasarkan pergerakan pasar jangka pendek. Ingatlah bahwa volatilitas pasar adalah norma, bukan pengecualian. Rencana investasi yang baik memperhitungkan hal ini dan dirancang untuk menahan gejolak pasar. Selanjutnya, penting untuk secara aktif mengelola ekspektasi Anda. Media dan juga perbincangan sehari-hari seringkali dapat menciptakan persepsi bahwa keuntungan besar dapat diperoleh dengan gampang gitu loh, cepat dan mudah. Tapi realitasnya itu jauh lebih kompleks dan memerlukan kesabaran serta komitmen jangka panjang. Mengelola ekspektasi Anda dengan realistis dapat membantu Anda tetap tenang selama periode pasar turun dan menghindari keputusan yang didorong oleh kepanikan. Diversifikasi adalah kunci lain untuk mempertahankan disiplin investasi. Dengan menyebarkan investasi Anda di berbagai kelas aset, sektor, dan geografi, Anda dapat mengurangi risiko kerugian besar dari investasi tunggal. Diversifikasi tidak menjamin terhadap kerugian, tapi ini adalah strategi pertahanan penting yang membangun dan membantu Anda melindungi portfolio Anda dari volatilitas pasar yang tidak terduga.
Penting juga untuk melakukan review dan rebalancing portfolio secara berkala. Kondisi pasar berubah, dan alokasi aset Anda mungkin perlu disesuaikan untuk mencerminkan perubahan dalam tujuan keuangan, toleransi risiko, atau horizon waktu Anda. Proses ini membantu memastikan bahwa portfolio Anda tetap selaras dengan strategi investasi Anda dan membantu mengurangi risiko. Terakhir, pendidikan finansial terus-menerus adalah fondasi dari disiplin investasi. Dengan memahami dasar-dasar investasi dan terus mengikuti perkembangan pasar dan inovasi keuangan, Anda akan dapat membuat keputusan yang lebih informatif. Pengetahuan ini tidak hanya membantu Anda menavigasi volatilitas pasar, tetapi juga memberikan kepercayaan diri untuk tetap berkomitmen pada rencana investasi Anda, bahkan di tengah ketidakpastian. Dengan menerapkan disiplin investasi, Anda tidak hanya dapat mengatasi dan menghadapi volatilitas pasar dengan lebih baik, tetapi juga posisi Anda untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dalam perjalanan investasi, memahami dan menerapkan strategi dasar adalah langkah awal yang penting. Namun untuk investor yang ingin meningkatkan kinerja portfolio mereka, menerapkan strategi lanjutan bisa menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi keuntungan. Di dalam segmen ini, kita akan menjelajahi beberapa teknik dan pendekatan yang lebih canggih yang dapat membantu Anda mengoptimalkan portfolio investasi Anda. Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates dan salah satu investor paling sukses di dunia, sering menekankan pentingnya risk parity dan juga diversifikasi yang benar-benar seimbang. Strategi risk parity bertujuan untuk mengalokasikan risiko secara merata di berbagai kelas aset, bukan hanya mengalokasikan modal. Dan ini berarti mengidentifikasikan bagaimana aset berbeda bereaksi terhadap berbagai kondisi ekonomi dan menyesuaikan alokasi berdasarkan analisis risiko, bukan ekspektasi return saja. Dengan menyeimbangkan risiko, investor dapat mengurangi volatilitas portfolio tanpa mengorbankan return potensial. Selain itu, pendekatan yang lebih canggih dalam diversifikasi melibatkan penggunaan instrumen keuangan seperti derivatif untuk hedging dan perlindungan portfolio. Opsi dan futures dapat digunakan untuk mengunci harga atau melindungi terhadap pergerakan pasar negatif. Namun, penting untuk dicatat bahwa sementara derivatif dapat menawarkan perlindungan, mereka juga datang dengan risiko tersendiri dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang produk tersebut. Strategi lain yang mendapat perhatian adalah investasi berbasis faktor, yang melibatkan pemilihan saham berdasarkan atribut tertentu yang diharapkan akan menghasilkan return di atas pasar. Faktor-faktor ini bisa termasuk nilai, value, ukuran, size, momentum, dan juga kualitas. Studi telah menunjukkan bahwa portfolio yang dibangun di sekitar faktor-faktor tertentu cenderung mengungguli indeks pasar yang lebih luas dalam jangka panjang. Namun, seperti semua strategi investasi, penting untuk melakukan diversifikasi di antara faktor-faktor untuk mengurangi risiko. Investasi bertema atau bertujuan juga menjadi populer, di mana investor memfokuskan portfolio mereka pada tema-tema tertentu seperti keberlanjutan, teknologi, atau kesehatan. Ini bukan hanya tentang mencari return yang lebih tinggi loh, tetapi juga menginvestasikan modal sesuai dengan nilai pribadi dan prediksi tentang perubahan jangka panjang dalam masyarakat dan ekonomi. Pendekatan ini membutuhkan penelitian yang mendalam dan pemahaman tentang dinamika industri dan global yang terus bergerak. Mengoptimalkan portfolio juga melibatkan penggunaan teknologi dan data. Algoritma dan AI kecerdasan buatan kini memungkinkan analisis portfolio yang sangat canggih, membantu investor mengidentifikasikan peluang dan risiko dengan cara yang tidak mungkin dilakukan secara manual. Alat ini dapat memberikan wawasan baru dan juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informatif. Menerapkan strategi lanjutan ini memerlukan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip investasi serta kesediaan untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang berubah. Dengan pendekatan yang tepat, investor dapat tidak hanya meningkatkan potensi keuntungan, tetapi juga mengelola risiko dengan lebih efektif, memimpin ke arah pencapaian tujuan keuangan yang lebih besar. Dengan menggabungkan dasar-dasar yang kuat dengan strategi lanjutan, Anda dapat membentuk portfolio yang tidak hanya tahan terhadap volatilitas pasar, tetapi juga berpotensi memberikan return yang lebih tinggi. Ingat, kunci dari investasi sukses adalah pendidikan berkelanjutan, disiplin, dan kesabaran. Saat ini kita telah mengeksplorasi berbagai strategi dan pendekatan untuk mengoptimalkan portfolio investasi Anda. Dari membangun fondasi yang kuat hingga menerapkan teknik lanjutan. Namun, perjalanan investasi tidak berhenti di sini. Untuk terus maju dan beradaptasi dengan dinamika pasar yang selalu berubah, penting untuk mengembangkan kebiasaan investasi yang sehat
dan sikap yang proaktif terhadap pembelajaran dan adaptasi. Kunci utama dari kesuksesan investasi jangka panjang adalah konsistensi dan kebiasaan yang sehat. Ada beberapa prinsip yang dapat membantu Anda mempertahankan dan meningkatkan portfolio investasi Anda seiring waktu. Saya akan ulas seefisien mungkin biar tidak terlalu panjang video ini. Prinsip pertama, pendidikan finansial berkelanjutan. Dunia investasi terus berkembang dengan instrumen baru, strategi, dan teknologi yang muncul secara reguler. Menjaga diri Anda terinformasi dan memperbarui pengetahuan finansial Anda adalah penting. Sumber seperti buku, seminar online, podcast, dan artikel industri dapat menjadi alat yang berharga untuk belajar dan bertumbuh sebagai investor. Jadi gunakan itu. Prinsip kedua, review dan penyesuaian portfolio berkala. Setidaknya sekali setahun, luangkan waktu untuk meninjau portfolio Anda. Pertimbangkan apakah alokasi aset masih sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Dan lakukan rebalancing jika perlu. Ini juga waktu yang baik untuk menilai kinerja investasi dan membuat penyesuaian strategis. Prinsip ketiga, diversifikasi yang dinamis. Meskipun diversifikasi adalah salah satu prinsip dasar investasi, cara Anda mendiversifikasikan portfolio harus berkembang seiring dengan perubahan kondisi pasar dan juga tujuan pribadi Anda. Jangan ragu untuk mengeksplorasi kelas aset baru atau geografi investasi untuk mengurangi resiko dan mengejar peluang pertumbuhan. Prinsip keempat, kesabaran dan visi jangka panjang. Ingat, investasi adalah maraton, bukan sprint. Kesuksesan finansial paling sering dicapai melalui pendekatan yang sabar dan berkelanjutan, bukan melalui gambling, taruhan besar, atau mencoba untuk mengalahkan pasar. Prinsip kelima, jaga emosi Anda terkontrol. Volatilitas pasar dapat menimbulkan reaksi emosional. Mengembangkan mentalitas yang kuat dan tidak membiarkan emosi menguasai keputusan adalah sangat penting. Ingatlah untuk selalu kembali pada rencana investasi Anda sebagai pedoman. Prinsip ke-6, membangun jaringan dukungan. Bergabung dengan komunitas investor, online maupun offline, dapat memberikan dukungan, wawasan, dan juga motivasi. Sharing, berbagi pengalaman dan strategi dengan orang lain dapat membantu Anda mendapatkan perspektif baru dan juga menghindari kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi pada masyarakat umum. Prinsip ke-7, kesehatan keuangan pribadi. Investasi adalah hanya salah satu aspek dari kesehatan keuangan Anda. Pastikan juga untuk mengelola utang, membangun dana darurat, dan merencanakan untuk kebutuhan finansial masa depan seperti pendidikan atau pensiun. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda tidak hanya akan meningkatkan kinerja investasi Anda, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kebebasan dan keamanan finansial. Ingat, perjalanan investasi adalah tentang lebih dari sekedar uang. Ini tentang membangun masa depan yang Anda inginkan melalui keputusan cerdas dan disiplin yang dilakukan hari ini. Sekarang, dengan pemahaman yang mendalam tentang strategi investasi dan juga prinsip-prinsip untuk sukses berkelanjutan, Anda dilengkapi untuk menghadapi pasar dengan kepercayaan diri dan juga visi yang jelas. Investasi bukan hanya tentang mengejar keuntungan, tetapi juga tentang merencanakan dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi diri Anda sendiri dan juga orang yang Anda cintai. Saya Coach Chandra, mau bisnis, mau sukses, ubah nasib, yes, pasti bisa.